Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febi Anjani Putri Kusmana dengan NPM 22110000220046. Mahasiswa Pendidikan Biologi kelas A, Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan IKIP Budi Utomo Malang. Nah, materi yang akan kita bahas adalah materi bab 4, yakni tentang enzim. Apa sih enzim itu? Yuk simak baik-baik. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologi atau makhluk hidup. Katalisator sendiri merupakan suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia tetapi tidak mengubah kesetimbangan reaksi atau tidak mempengaruhi hasil akhir reaksi tersebut. Nah, setelah kita mengenal tentang apa itu enzim, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yakni percobaan fungsi enzim di dalam tubuh manusia. Uji coba kali ini kita menggunakan indikator saliva. Saliva atau air liur yang biasa kita sebut air liur merupakan kelenjar ludah yang diproduksi dan diekskresikan oleh kelenjar saliva yang memiliki fungsi yakni dapat membantu dalam pengunyah dan dapat membantu dalam pencernaan, dapat membantu melindungi gigi dalam karies gigi. Sebelum kita masuk ke uji coba, mari kita persiapkan tentang alat dan bahan. Alat dan bahan sebagai berikut. Alat dan bahan yang kita siapkan, ini ada yang pertama ada pipet tetes. Selanjutnya ada sendok, ada iodium atau betadin, ada iodium, ada amilum, ada saliva, air, dan 2 gelas kosong untuk uji coba. Selanjutnya, siapkan 3 gelas kosong, 2 gelas untuk uji coba dan 1 gelas untuk larutan amilum. Kemudian tuangkan amilum ke gelas yang kosong secukupnya dan tutup kembali amilum yang tidak digunakan. Kemudian larutkan dengan air secukupnya saja. Kemudian aduk hingga larutan amilum tercampur rata dengan air. Seperti ini. Selanjutnya, tuangkan setengah sendok larutan amilum ke masing-masing gelas, yakni gelas 1 dan gelas 2. Jika dirasa sudah, maka pengujian indikator yang pertama kita menggunakan air dan teteskan 3 tetes pada gelas nomor 1. Kemudian teteskan saliva pada gelas nomor 2 sebanyak 3 tetes. Selanjutnya gunakan iodium untuk pengujian warna. Masing-masing gelas 3 tetes. Pada gelas pertama 3 tetes, 1, 2, 3. Dan pada gelas kedua 3 tetes, 1, 2, 3. Setelah selesai, tutup kembali betadin dan letakkan. Kemudian aduk pada gelas pertama, warnanya gelap, biru keunguan, dan gelas kedua, yakni biru keunguan juga. Kita tunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Setelah menunggu beberapa saat, inilah hasil percobaannya, yakni pada menit pertama, larutan pada gelas 1 dan 2 tidak mengalami perubahan warna, yakni tetap berwarna ungu. Pada waktu menunjukkan 12 menit, larutan pada gelas 1 tidak mengalami perubahan. Namun, pada gelas 2 mengalami perubahan warna yang semula ungu menjadi warna ungu keputih-putihan. Dan pada menit ke-27, pada tetesan yang pertama, larutan gelas 2 mengalami perubahan warna yang semula ungu keputihan atau cenderung ungu muda menjadi putih keunguan, atau terdapat titik-titik ungu. Yang terakhir yakni pada menit 42, larutan pada gelas 2 mengalami perubahan warna yang semulanya putih terdapat titik-titik ungu menjadi putih seperti warna amilum atau pati. Dari percobaan yang kita lakukan, analisa proses perubahan warna meliputi amilum atau pati ditambahkan oleh saliva dengan menggunakan yodium, maka akan mengalami perubahan yang pertama ditetes, yakni warna biru tua atau biru tua kehitaman. Kemudian pada percampuran menit pertama akan menjadi ungu muda. Pada percampuran menit ke-12 akan menjadi ungu keputihan namun masih dominan ungu. Dan pada menit ke-27 akan berubah menjadi putih dengan bintik ungu namun sudah dominan warna putih. Selanjutnya pada menit ke-42 akan cenderung berwarna putih seperti amilum. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa gelas pertama tidak mengalami perubahan warna karena indikator air bersifat hanya sebagai pelarut. Sedangkan pada gelas kedua mengalami perubahan warna dari waktu ke waktu karena pada gelas 2 terdapat indikator saliva yang mengandung enzim petialin atau yang biasa disebut dengan amilase saliva yang berfungsi untuk merombak zat tepung menjadi maltosa. Petialin yang diekskresikan di mulut dapat membantu pencernaan di mulut. Jadi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim. Salah satunya yakni waktu, jumlah pH, dan suhu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga ilmu yang saya share menjadi bermanfaat untuk kalian. Bye-bye. Terima kasih telah membantu kami dan jangan lupa ikuti kami terus. Bye-bye.